Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kemarin kita membahas mengenai perjalanan Allah gitu ya. Bagaimana ketika di perjalanan Allah juga Allah memberikan resource, sumber daya yang Allah sediakan gitu ya, yang sedemikian dahsyat. Kemudian juga perjalanan kita juga jadi efektif, kemudian efisien. Kita nggak ngaco nyasar ke sana sini gitu. Kemudian ketika ikut perjalanan Allah ini juga yang akan berhenti dari satu titik yang baik ke titik yang baik berikutnya gitu ya. Nah terus ini gimana gitu? Bagaimana kita bisa ikut perjalanan yang Allah buat dalam hidup kita itu gitu agar kita bisa bisa sampai pada tujuan dengan kondisi yang baik gitu ya. Ada pada awal di ayat ini gitu ya. Subhanalladzi Allah maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa di situ? Hambanya. Allah menjelaskan katanya itu adalah hambanya. Kita mungkin akan gali lebih dalam tentang makna hamba itu apa sih gitu ya. Kita mungkin pernah mendengar sirah Rasulullah gitu ya bahwa dulu ada namanya hamba, hamba sahaya, budak. Kita tahu budak itu tidak punya hak sama sekali ya gitu ya. Namanya budak itu tidak punya hak sekali. Budak itu seperti properti. Seperti properti misalnya kita beli barang misalnya teman apa ya? Misalnya kita beli motor. Motor itu adalah budak kita sesungguhnya gitu. Kita beli itu dan motor nggak punya hak apapun, nggak boleh minta apapun ke kita gitu. Ketika misalnya motor, udah kamu anterin saya ke sana, kamu anterin saya ke sini, kamu dicuci dulu, kamu begini begitu gitu. Itu terserah kita. Motor udah diem aja gitu. Terserah kita. Nggak bisa tuh si motor misalnya pun motor ayo anterin saya misalnya ke kota A gitu ya. Si motor nggak bisa, saya nggak mau, saya ada acara ke sini, nggak boleh. Sebagai motor ya udah dia nggak boleh komplain, ikutin aja apa kata majikan yang punyanya gitu. Budak-budak zaman dulu pun seperti itu kan gitu. Ketika sudah diperjualbelikan ya, jual properti manusia diperjualbelikan. Ketika sudah dibeli sama majikan, majikan mau minta apapun juga itu harus dikasih gitu, harus dilakukan, nggak boleh membangkang. Ya itulah gitu. Kita di mata Allah itu adalah sebenarnya budak. Kita bahkan ya budak itu kan mohon maaf ya, levelnya kan di bawahnya pekerja gitu. Kita mungkin sekarang sudah tidak ada budak gitu. Kadang-kadang malah kita suka mendramatisir bahwa kita menjadi karyawan itu seolah seperti budak gitu. Padahal enggak. Karyawan kita masih bisa ada bergain, masih kita bisa posisi pada bergain position yang memang kita masih dapat gaji dari kerja kita gitu. Kita kalaupun kita nggak suka kita bisa keluar. Kalaupun misalnya kita pengen begitu kita dengan ngomong gitu, bos, saya nggak suka begini gitu. Masih ada ruang untuk ngobrol gitu. Budak itu di bawah itu. Tidak punya hak untuk mempertanyakan termasuk gitu ya. Nah itulah kita di mata Allah, kita ini budak gitu. Ini yang kemudian kita sering hilang perasaan bahwa kita ini hamba. Itu juga yang pernah saya rasakan gitu ya, bahwa kita seolah-olah bahwa kita ini seolah-olah bahwa playing God bahasanya gitu ya. Wah, saya akan melakukan ini, saya melancarkan ini, saya wah, gini gitu. Merencanakan segala macam bahwa semuanya seolah-olah bahwa dalam kendali kita gitu. Padahal kita tahu ya jujur pernah ngalamin itu juga gitu, bahwa ketika ada masalah gitu, sederhana saja gitu. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah, misal gitu ya, anak kita gitu. Anak kita dalam tanda petik bandel. Kita playing God. Bahwa, oh ya kamu harus begini, kamu harusnya begini gitu. Kita melupakan bahwa kita ini ternyata adalah hamba. Terus apa yang mestinya kita lakukan ketika menjadi hamba gitu. Ketika kita masalah mungkin anak kita mungkin di luar kendali gitu ya. Yang kita lakukan ya Allah gitu. Aku ini hamba yang kau titipkan anak ini untuk menjadi amanah gitu. Kita diperintahkan untuk ngejagain anak ini, tapi sesungguhnya ini anakmu ya Allah gitu. Milikmu, anak ini milikmu ya Allah. Semestinya kan begitu, kita laporan dulu ya Allah gitu. Saya nggak bisa ngurusin anak ini gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, bukannya malah kita kemudian, oh kamu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Ikhtiarnya iya gitu, bahwa ada wilayah-wilayah gitu yang kita harus upayakan. Cuma setidaknya suasana batin kita seperti apa gitu. Ketika bisa pun kita
mendapatkan misalnya pun situasi masalah gitu ya, wah jeder kena utang sekian miliar atau mungkin triliun gitu ya. Wah kita langsung planning tuh, wah wah harus begini, harus nyari uang lebih banyak, harus wah pikiran kita kusut ya pokoknya. Kita lupa, batin kita bahwa nyadar dulu kamu tuh hamba gitu. Yang namanya hamba, balik tuh, ya Allah gitu, saya mah nggak bisa ngapa-ngapain, masalah ini masalah darimu. Engkau juga yang akan menyelesaikan, tolong bantuin ya Allah. Nah, cirinya kita kemudian tidak menjadi hamba adalah ketika kita tadi ya, ketika kita menghadapi sesuatu, kita ketika akan, melakukan sesuatu itu, kita tidak butuh Allah. Cirinya apa? Hati kita tuh tidak ada cantolannya ke Allah dulu. Pokoknya ketika melakukan sesuatu, hajar terus, "Oh ini harus begini, harus begini 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 begini." Suasana batin untuk balikin itu ke Allah dulunya itu nggak ada. Makanya ketika efek lebih lanjutnya ketika itu terjadi, ketika itu jalan, kemudian Allah, kita tuh ya kadang sholat dilewat, aturan Allah ditabrak, karena merasa bahwa begini caranya gitu. Dia sok tahu, kita sok tahu bahwa kita akan menyelesaikan ini, menyelesaikan itu dengan cara kita gitu. Nggak ada tuh kita, "Ya Allah bantuin, ya Allah minta tolong, ya Allah tolong selesaikan," gitu. Nggak ada. Wah, parameternya sederhana, sholat ditabrak, aturan-aturan Allah ditabrak, sholat lewat itu biasanya tuh. Aturan-aturan Allah yang mestinya, menyelesaikan masalah keuangan misalnya nggak boleh. Kita tahu riba itu haram gitu, tapi kemudian pinjam ke riba gitu ya. Dan kita sering mempertanyakan, tapi kalau kalau kita nggak begitu terus gimana caranya gitu? Kembali lagi kepada kita mempertuhankan resource kita sendiri, yang sebenarnya itu juga sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding resource-nya Allah gitu. Kenapa nggak kita kemudian menjadi hamba, ya Allah saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Allah kita lihat baca di Al-Quran, oh ya ini nggak boleh, ini tuh nggak boleh. Ikutin itu aja. Yakin pada akan satu ujungnya bahwa nanti Allah juga akan memberikan solusi-solusinya. Nah itu tadi ya, bahwa kembali poinnya di sini adalah, ayo kita menjadi hamba. Agar kita hidup resourceful, di fasilitas banyak oleh Allah, kemudian hidup kita juga efektif dan efisien. Kemudian juga hidup kita juga akan berhenti dari titik baik ke titik baik yang lainnya gitu. Ayo kita menjadi hamba. Sadari bahwa kita ini hamba. Itu aja dulu. Baik, itu saja dulu untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.